Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersi Riseli Ravensky, NIM saya 855758683 dari kelas 2A. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari pengantar anak berkebutuhan khusus, yaitu pendidikan khusus anak tunagrahita. Yang pertama, definisi tunagrahita. Grossman merumuskan definisi ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata atau signifikan berada di bawah rata-rata atau normal bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian dan berlangsung pada masa perkembangannya. Seseorang dikatakan tunagrahita apabila memiliki 3 hal, yaitu keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum di bawah rata-rata, disertai ketidakmampuan dalam perilaku adaptif dan terjadi selama periode perkembangan atau sampai usia 18 tahun. Selanjutnya, klasifikasi anak tunagrahita. Klasifikasi yang digunakan di Indonesia saat ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunagrahita ringan, IQ-nya antara 50 sampai 70. Yang kedua, tunagrahita sedang, IQ-nya antara 30 sampai 50. Dan yang ketiga, tunagrahita berat dan sangat berat, IQ-nya kurang dari 30. Selain klasifikasi tadi, ada pula pengelompokan berdasarkan kelainan jasmani yang disebut dengan tipe klinis. Yang pertama, Down syndrome atau mongoloid. Yang kedua, kretin atau cebol. Yang ketiga, hydrocephalus. Yang keempat, microcephalus. Dan yang kelima, macrocephalus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyebab dan cara pencegahan ketunagrahitaan. Yang pertama, penyebab ketunagrahitaan itu bisa disebabkan yang pertama karena penyebab genetik dan kromosom yang diturunkan atau diwariskan dari orang tuanya. Yang kedua, penyebab pada pra-kelahiran. Yang ketiga, penyebab pada saat kelahiran. Dan yang keempat, penyebab selama masa perkembangan. Selanjutnya, usaha pencegahan ketunagrahitaan. Yang pertama bisa dengan melakukan penyuluhan genetik melalui media cetak maupun media elektronik, atau bisa mendatangi langsung posyandu maupun klinik. Yang kedua, diagnostik prenatal. Yang ketiga, imunisasi. Dan yang keempat, tes darah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak ketunagrahitaan. Dampak ketunagrahitaan secara umum, yang pertama, dampak terhadap kemampuan akademik. Kapasitas belajar anak tunagrahita itu sangat terbatas, lebih-lebih kapasitasnya mengenai hal-hal yang bersifat abstrak. Mereka lebih banyak belajar secara membeo atau role learning daripada pengertian. Dari hari ke hari, mereka membuat kesalahan yang sama. Mereka cenderung menghindar dari perbuatan berpikir. Mereka mengalami kesukaran memusatkan perhatian dan lapang minatnya sedikit. Mereka juga cenderung cepat lupa, sukar membuat kreasi baru, serta rentang perhatiannya pendek. Kemudian dampak ketunagrahitaan bagi sosial dan emosional. Dampak ketunagrahitaan bagi sosial dan emosional adalah anak tunagrahita memiliki ketidakmampuan untuk memahami aturan sosial dan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Dalam pergaulannya, anak tunagrahita tidak dapat mengurus dirinya sendiri, memelihara dan memimpin diri. Ketika masih muda, mereka harus dibantu terus karena mereka mudah terperosok ke dalam tingkah laku yang kurang baik. Mereka cenderung bergaul atau bermain bersama dengan anak yang lebih muda darinya. Namun, di balik itu semua, mereka menunjukkan ketekunan dan rasa empati yang baik asalkan mereka mendapatkan layanan atau perlakuan dan lingkungan yang kondusif. Selanjutnya, dampak ketunagrahitaan dari segi fisik dan kesehatan. Baik struktur maupun fungsi tubuh pada umumnya anak tunagrahita itu kurang dari anak normal. Mereka baru dapat berjalan dan berbicara pada usia yang lebih tua dari anak normal.
Sikap dan gerakannya kurang indah, bahkan di antaranya banyak yang mengalami cacat bicara. Pendengaran dan penglihatannya banyak yang kurang sempurna. Kelainan ini bukan pada organ tetapi pada pusat pengolahan di otak, sehingga mereka melihat tetapi tidak memahami apa yang mereka lihat, serta mereka mendengar tapi tidak memahami juga apa yang mereka dengar. Selanjutnya kita akan membahas dampak ketunagrahitaan ditinjau dari tingkat ketunagrahitaan. Yang pertama, tunagrahita ringan. Anak yang ketunagrahitaannya ringan itu masih mampu melakukan kegiatan bina diri seperti merawat diri, mengurus diri, menolong diri, berkomunikasi, beradaptasi sosial, dan melakukan tata laksana rumah, sehingga dalam hal ini mereka tidak tergantung pada orang lain. Sedangkan dalam belajar, mereka tidak mampu mempelajari hal-hal yang sifatnya abstrak. Yang kedua, dampak ketunagrahitaan sedang. Anak yang ketunagrahitaannya sedang itu melakukan kegiatan bina diri khususnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya mereka sudah dapat makan dan minum sendiri, berpakaian, ke kamar mandi sendiri, dan lain-lain. Dengan demikian mereka akan sedikit menggantungkan dirinya kepada orang tua atau orang yang terdekat dengannya. Dalam hal akademik, mereka hanya mampu melakukannya dalam hal-hal yang sifatnya sosial, seperti menulis namanya, alamatnya, serta nama orang tuanya. Yang ketiga, dampak ketunagrahitaan bagi tunagrahita berat dan sangat berat. Dampak ketunagrahitaan pada tingkat ini itu lebih berat dari yang telah saya kemukakan sebelumnya. Karena itu mereka membutuhkan bantuan secara terus-menerus dalam kehidupannya. Namun mereka masih dapat dilatih untuk melakukan sesuatu yang sifatnya sederhana serta berulang-ulang. Selanjutnya kita akan membahas dampak ketunagrahitaan dari waktu terjadinya ketunagrahitaan. Yang pertama, anak tunagrahita sejak lahir tidak mereaksi dengan baik terhadap rangsangan yang diperolehnya. Keadaan ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangannya. Yang kedua, anak tunagrahita yang mengalami ketunagrahitaan pada masa kanak-kanak akan mempengaruhinya dalam bermain, bereaksinya lambat, cepat tetapi tidak tepat. Akibatnya mereka tidak mengeksplorasi lingkungan dengan baik. Yang ketiga, dampak ketunagrahitaan pada masa sekolah banyak kaitannya dengan belajar. Mereka mengalami kesulitan pada hampir semua mata pelajaran. Dan yang keempat, dampak ketunagrahitaan pada masa puber adalah pertumbuhan fisik berkembang normal, tetapi perkembangan berpikir dan kepribadiannya berada di bawah usianya. Dampaknya ia akan mengalami kesulitan dalam pergaulan dan mengendalikan diri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan khusus dan profil pendidikan bagi anak tunagrahita. Yang pertama, kebutuhan khusus anak tunagrahita itu menyangkut 3 hal, yaitu kebutuhan pendidikan, yang kedua kebutuhan sosial dan emosi, dan yang ketiga kebutuhan fisik dan kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas profil pendidikan anak tunagrahita. Yang pertama, tujuan pendidikan anak tunagrahita. Tujuan pendidikan anak tunagrahita dikemukakan oleh Suhairi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan anak tunagrahita ringan adalah agar dapat mengurus dan membina dirinya, agar dapat bergaul di masyarakat, dan agar dapat mengerjakan sesuatu untuk bekal hidupnya. Yang kedua, tujuan pendidikan bagi anak tunagrahita sedang adalah agar dapat mengurus diri seperti makan dan minum, berpakaian, dan kebersihan badan. Yang kedua, agar dapat bergaul dengan anggota keluarga dan tetangga, serta agar dapat mengerjakan sesuatu secara rutin dan sederhana. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan bagi anak tunagrahita berat dan sangat berat adalah yang pertama, agar dapat mengurus diri secara sederhana, seperti memberi tanda atau kata-kata apabila mereka menginginkan sesuatu seperti makan. Yang kedua, agar dapat melakukan kesibukan yang bermanfaat, misalnya mengisi kotak-kotak dengan paku, agar dapat bergembira atau seperti berlatih mendengarkan nyanyian, menonton TV, menatap mata orang yang sedang berbicara dengannya. Selanjutnya, tempat pendidikan bagi anak tunagrahita. Yang pertama ada sekolah khusus, yang kedua kelas jauh, yang ketiga guru kunjung, dan yang keempat lembaga perawatan atau institusi khusus.
Yang B, di sekolah umum dengan sistem integrasi atau terpadu. Yang pertama di kelas biasa tanpa kekhususan baik bahan pelajaran maupun guru. Yang kedua di kelas biasa dengan guru konsultan. Yang ketiga di kelas biasa dengan guru kunjung. Yang keempat di kelas biasa dengan ruang sumber. Yang kelima di kelas khusus sebagian waktu. Dan yang keenam di kelas khusus. Selanjutnya bagian C itu di sekolah biasa dengan sistem inklusif atau di sekolah inklusif. Yang kedua, ciri khas pelayanannya itu terbagi menjadi dua, yaitu ciri-ciri khusus dan juga prinsip khusus. Yang pertama kita bahas ciri-ciri khusus. Yang pertama, bahasa yang digunakan itu bahasa yang lebih sederhana sehingga mudah dimengerti oleh anak yang berkebutuhan khusus atau anak tunagrahita. Yang kedua, penempatan anak tunagrahita di kelas. Dan yang ketiga, ketersediaan program khusus. Sedangkan prinsip khususnya, yang pertama itu prinsip skala perkembangan mental, yang kedua prinsip kecepatan motorik, yang ketiga prinsip keperagaan, yang keempat prinsip pengulangan, dan yang kelima prinsip individualisasi. Selanjutnya materi pelajaran untuk anak tunagrahita itu harus lebih mengutamakan materi pelajaran yang mempunyai ciri kecepatan motorik atau yang mengandung unsur praktek. Yang keempat, strategi pembelajaran, yaitu strategi pengajaran yang diindividualisasikan, strategi kooperatif, serta strategi modifikasi tingkah laku. Yang kelima, media. Pendidikan anak tunagrahita membutuhkan media seperti alat bantu belajar yang lebih banyak mengingat keterbatasan kecerdasan intelektualnya. Dalam menciptakan media pendidikan anak tunagrahita, guru itu perlu memperhatikan beberapa ketentuan, antara lain yang pertama, bahannya tidak berbahaya bagi anak, yang kedua, mudah diperoleh, dapat digunakan oleh anak, yang ketiga, warna tidak mencolok dan tidak abstrak, serta ukurannya harus dapat digunakan atau diatur penggunaannya oleh anak itu sendiri, seperti ukuran meja dan kursi. Yang keenam, sarana. Sarana belajar pada pendidikan anak tunagrahita adalah sama dengan sarana yang digunakan pada pendidikan pada umumnya. Hanya saja ukuran, warna, dan bentuknya perlu dimodifikasi sesuai dengan keadaan anak tunagrahita. Yang ketujuh, fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung yang ada pada pendidikan anak tunagrahita adalah perlunya alat terapi bicara, alat permainan, miniatur yang berkaitan dengan pelajarannya. Serta yang kedelapan, evaluasi. Berikut ini akan dikemukakan ketentuan-ketentuan khusus dalam melaksanakan evaluasi belajar bagi anak tunagrahita. Yang pertama, waktu mengadakan evaluasi. Yang kedua, alat evaluasi. Yang ketiga, kriteria keberhasilan. Dan yang keempat, pencatatan hasil evaluasi. Baiklah, sampai di sini pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.